Pupus sudah harapan Indonesia untuk melihat timnas U17 bertanding di Piala Asia 2023. Timnas muda harus rela tersingkir dari kompetisi setelah kalah telak oleh rival abadi Malaysia. Kekalahan itu harus membuat timnas dan para pendukungnya mengubur mimpi mereka untuk melaju sampai putaran final Piala Asia U17 2023. Bertanding di Stadion Pakansari, Indonesia dilumat habis oleh Malaysia dengan skor 5-1. Malaysia memang tampil lebih bagus di pertandingan itu. Terbukti hanya butuh waktu 26 menit bagi Malaysia untuk bisa membobol gawang Indonesia 4 kali, hingga akhirnya menuntaskan pembantaian itu dengan tendangan penalti sebelum babak pertama usai. Sementara Indonesia yang hanya bisa mencetak gol hiburan di penghujung laga lewat aksi dari Arkan Kakak Putra. Dengan itu, Indonesia yang tadinya menduduki posisi puncak klasemen kini harus tersingkir. Malaysia berhak berada di peringkat teratas klasemen grup berkat menang telak atas Indonesia. Untuk Indonesia sendiri sebetulnya masih berada di posisi kedua klasemen, yang mana masih berpotensi untuk lolos ke fase selanjutnya. Namun nyatanya Indonesia tidak bisa lolos. Bagaimana bisa itu terjadi? Alasan utamanya adalah tidak semua runner-up grup bisa lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023. Hanya beberapa runner-up terbaik dari masing-masing grup yang berhak lolos ke fase selanjutnya. Dari 10 runner-up yang ada, hanya dipilih 6 yang masuk ke daftar runner-up terbaik dan berhak lolos ke fase berikutnya. Kekalahan telak atas Malaysia itu membuat Indonesia tidak termasuk ke dalam daftar runner-up terbaik. Selain itu, sistem penyisihan grup di Piala Asia juga sedikit berbeda. Ada satu grup yang hanya berisikan 3 tim saja. Untuk itu, demi menjaga keadilan bagi tim yang masuk grup tersebut, posisi runner-up dihitung dari hasil pertandingan melawan tim peringkat pertama dan peringkat ketiga. Berdasarkan sistem tersebut, maka pertandingan Indonesia melawan Guam dan Palestina tidak dihitung karena kedua tim tersebut merupakan tim terbawah di klasemen. Yang dihitung hanyalah pertandingan melawan Uni Emirat Arab dan Malaysia. Alhasil, Indonesia hanya bisa mengemas -3 selisih gol, membuat Indonesia terpuruk di peringkat ke-7 dari 6 runner-up yang lolos, hanya selisih 1 angka dari Laos yang duduk di peringkat ke-6. Selain sistem runner-up terbaik, ada beberapa hal yang membuat Indonesia gagal di Piala Asia yang harus segera dibenahi. Krisis kepemimpinan di kubu PSSI menjadi salah satu faktor kritis. Selain itu juga, masalah lapangan yang dipilih PSSI memiliki kualitas yang sangat buruk. Lapangan yang becek dan berlumpur dinilai jauh dari kata layak untuk menggelar laga timnas. Hal mengecewakan dan memalukan lainnya adalah isu local pride yang sempat kembali muncul sebelumnya. Marcus Horizon sebagai bagian dari staf kepelatihan timnas sempat meneriakan kata local pride setelah timnas U16 memenangi Piala AFF 2022. Dan kesombongan itulah yang menjadi bumerang bagi timnas Indonesia. Selain itu juga, pelatih Bima Sakti dinilai tidak pandai dalam menerapkan rotasi pemain. Sehingga meskipun Garuda Asia bisa tampil bagus di laga-laga pembuka grup, mereka akhirnya malah kelelahan di pertandingan penentu.